situasi yang tidak pasti, di tengah situasi yang penuh dengan ancaman, di tengah situasi yang penuh dengan ketakutan, untuk hidup menyenangkan Tuhan, sebuah pergumulan. Karena kami sering lebih mengutamakan apa yang kami rasa, apa yang kami pikirkan. Ketika situasi berubah di sekitar kami, mudah sekali iman kami menjadi berubah. Hari ini Tuhan, tenteramkan kami ketika kami mendengar firman-Mu, untuk kami bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Tenteramkanlah hati kami untuk menerima kekuatan firman yang juga memiliki kuasa untuk menguatkan hati kami, mempercayai Engkau bekerja sempurna. Tuhan, tolong kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami hari ini ditutup bungkus oleh perlindungan daripada kuasa darah Tuhan Yesus, dan Roh Kudus membuat kami memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara yang kekasih. Shalom semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya bersyukur buat semua saudara yang hadir dan juga semua saudara yang ikut dalam ibadah online ini. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, pada hari ini mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekaligus kita memikirkan, merenungkan apa yang akan kita pilih ketika kita disodori mau hidup lebih baik atau hidupmu lebih buruk. Saudara-saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya minta dengan hormat Etik akan maju ke depan dan tolong berikan mic-nya untuk membaca Yohanes pasal yang kelima, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes 5. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia.
Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamankan dirinya dengan Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam setiap tahun ada 3 kali perayaan Yahudi. Dan semua orang-orang Yahudi yang dewasa, mereka harus menuju ke Yerusalem untuk mengadakan perayaan agama tersebut 3 kali setahun. Dan hari itu Yesus ada di Galilea. Dan kemudian Yesus harus mengadakan perjalanan selama 3 tahun menuju ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Yahudi yang diadakan di Yerusalem, di Bait Allah. Saudara-saudara, ini adalah perjalanan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka dari berbagai kota berkumpul di satu hari dalam satu perayaan. Maka mereka akan membawa anak-anaknya, membawa saudara-saudaranya, mereka yang akan belanja sekalian, mereka akan belanja, mereka akan mengadakan perkunjungan kepada saudaranya atau keluarganya, mereka akan mengadakan perkunjungan. Dan itu adalah perjalanan yang menyenangkan, karena hanya terjadi dalam 3 kali setahun. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ketika Yesus telah sampai di Yerusalem, maka kemudian masuklah dia ke satu tempat. Di tempat itu, saudara-saudara, ada sebuah kolam dengan 5 serambinya. Semua orang sudah tahu, orang-orang Yahudi tahu persis bahwa kolam itu adalah kolam istimewa, yang ada waktu-waktu tertentu di mana malaikat tiba-tiba datang. Saudara lihat ya, ini sebuah peristiwa ilahi, sebuah peristiwa adikodrati yang tidak pernah terjadi di tempat-tempat lain, yang tidak pernah terjadi di rumah-rumah lain, tetapi hanya ada di satu kolam yang namanya kolam Bethesda. Tuhan mengizinkan malaikat pada waktu tertentu untuk hadir di kolam itu, lalu mengguncangkan kolam itu. Maka semua orang sakit berharap-harap ada di kolam itu. Siapa yang pertama kali masuk, terjun di kolam itu, orang itu sembuh apapun penyakitnya. Saudara-saudara, ini adalah sebuah peristiwa mujizat yang dikerjakan oleh Allah di kolam Bethesda. Jadi saudara-saudara, mari kita membayangkan bahwa kolam itu penuh dengan orang sakit. Orang-orang sakit itu nomor 1, siapa yang paling bisa dekat di kolam tersebut. Lalu juga ada orang-orang yang berharap-harap dalam doa kepada Allah, minta supaya malaikat menunjuk tangannya kepada dia, sehingga dia memiliki cukup kekuatan untuk masuk ke kolam dan terjun ketika kolam itu diguncangkan. Saudara yang kekasih, hari itu Tuhan datang di kolam Bethesda dan dia melihat ada satu orang yang sudah 38 tahun sakit. Ini adalah angka tertinggi, terlama yang dicatat oleh Alkitab sebagai orang yang memiliki sakit penyakit. Ada dicatat 12 tahun, ada yang dicatat cuma beberapa jam dia sudah meninggal dunia. Tetapi kisah ini adalah angka yang terlama, 38 tahun sakit. Dan saudara-saudara, karena Allah tahu bahwa orang itu sudah 38 tahun sakit, dia mendatangi orang tersebut. Saya mau saudara-saudara perhatikan ketika judul ini. Saudara lihat gambarnya. Orang sakit itu ada di bawah tenda yang tertutup, dan Tuhan mengangkatnya. Saya ketika melihat lukisan ini, saya kagum dengan pelukisnya.
Seakan-akan dia memberitahukan bahwa orang ini sudah tidak ada harapan lagi. Dia sudah tinggal lama di situ dan dia sudah tahu bahwa dia tidak punya harapan. Seakan-akan dia tutup, dia tuduki dirinya sendiri dengan kain. Dan hari itu Tuhan mengangkat kainnya. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang lain. Kita tidak pernah tahu apakah kejadian itu seperti itu. Tetapi peristiwa pelukis ini menjelaskannya dengan begitu indah untuk memberitahukan bahwa Yesus memperhatikan. Kita menutup diri kita sedemikian rupa, Yesus memperhatikan. Dan saudara-saudara yang kekasih, kemudian Tuhan datang kepadanya. Kalau orang sakit cuman 1 hari 1 minggu, orang masih bisa memperhatikan. Tetapi kalau sudah 38 tahun dan lagi orangnya suka ngomel-ngomel, itu adalah penderitaan juga untuk orang-orang di sekitarnya. Dan saudara-saudara, kita tidak pernah tahu apakah orang ini memang sengaja ditaruh di situ berhari-hari, lalu ada yang mengantarkan makanan setiap hari untuk dia, ada orang yang memberikan belas kasihan untuk dia, ataukah setiap hari dia diantar dan kemudian ditaruh di situ. Tetapi yang jelas dia telah menderita selama 38 tahun lamanya. Dan saudara-saudara yang kekasih, apa yang Allah tidak sampaikan lewat peristiwa ini? Apa yang Tuhan hendak sampaikan? Tuhan memberi harapan. Mengapa orang kehilangan harapan? Kenapa? Pertama, penderitaan yang terlalu lama. Orang kalau sudah menderita terlalu lama, itu ada jangka waktu di mana orang menjadi begitu jenuh, putus asa, dan dia sudah kehilangan harapan karena terlalu lama. Jika orang itu dilahirkan dalam lumpuh sejak dia bayi, berarti dia berumur hampir 40 tahun. Jika orang itu lumpuh ketika dia remaja, berarti kisaran umurnya mungkin 50 tahun ke atas. Tetapi umur dia sehat dengan umur dia sakit jauh lebih panjang umur sakitnya. Penderitaan yang terlalu lama. Oleh sebab itu orang-orang yang mengalami penderitaan secara fisik, dalam keuangan, dalam situasi pernikahan yang terlalu lama, mampu membuat orang tersebut kehilangan harapan. Mengapa orang kehilangan harapan? Yang kedua, terikat oleh keterbatasan, sehingga dia bahkan menolong dirinya sendiri aja tidak mampu. Ketika Tuhan berkata kepada orang tersebut, maukah engkau sembuh? Dia berkata, aku sudah terlalu lama sakit. Saya sudah terlalu lama menderita. Maukah engkau sembuh? Lalu dia berkata, saya tidak bisa menolong diri saya sendiri. Bahkan saya mengangkat badan saya menuju ke air. Ketika air atau kolam itu digoncangkan oleh malaikat, saya tidak mampu. Saudara-saudara, banyak orang terikat oleh keterbatasan. Keterbatasan uang, keterbatasan kepintaran. Berapa hari yang lalu ada yang bilang kepada saya, aduh ya, menderita banget ya jadi orang yang gaptek. Kalau saya bisa ini, wah saya bisa lakukan ini, aduh susah banget ya. Terbatas di dalam kepintaran, terbatas dengan penyakit, terbatas dengan situasi. Dia diatur oleh situasi karena keluarganya begini, mamanya begitu, papanya begini, suaminya begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Waduh, terikat. Ketika dia terikat dengan keterbatasan seperti orang sakit ini, dia kehilangan harapan. Mengapa orang kehilangan harapan? Yang ketiga, dia berkata, ketika Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Orang lain sudah lebih dulu masuk, mereka berubah, saya tidak berubah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang mulai mengalami kesembuhan, orang mulai dijamah, orang mulai dipulihkan. Saya tidak mengalami. Tuhan di mana? Di mana doa saya tidak didengar?
Jadi saudara, mengapa orang kehilangan harapan? Karena dia melihat orang lain, dia berubah, dia dipulihkan, dia sembuh, dia berubah, dia mengalami mujizat. Saya tidak. Sampai kapan? Sampai kapan? Saudara, mari kita membayangkan bahwa orang sakit itu ada di lingkungan bait Allah. Dia mendengar lagu-lagu puji-pujian yang dinyanyikan di bait Allah. Dia mendengar doa-doa yang dinaikkan di bait Allah. Dia mendengar kitab-kitab yang dibuka dan dibacakan di bait Allah tentang Allah yang berkuasa. Bahkan dia lihat malaikat Allah itu ada. Dan ada saatnya malaikat Allah datang berkunjung untuk menggoncangkan kolam tersebut. Tapi itu hanya untuk orang lain dan bukan untuk dirinya. Saudara-saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa orang ini adalah orang termasuk rohani dalam urusan orang Yahudi. Dia ada di dekat bait Allah. Dia tinggal di situ, mengharapkan Tuhan, mengharapkan malaikat untuk mendapatkan kesembuhan. Mengapa orang kehilangan harapan? Ketika Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Lalu dia berkata, lihat orang lain tidak ada yang menolong saya. Dia hanya melihat tidak ada yang tolong saya. Ketika dia fokus mengharapkan pertolongan dari orang lain, tidak ada yang peduli. Orang-orang yang terus mengharapkan pertolongan dari orang lain dalam jangka waktu yang lama dan tidak ada orang yang menolong, tidak ada yang peduli, orang itu lama-lama kehilangan harapan. Ketika Tuhan bertanya kepadanya dan mengangkat tirai yang menutupinya dan berkata, maukah engkau sembuh? Lalu orang itu berkata, penderitaan saya sudah lama, 38 tahun lamanya. Saya terikat lumpuh, bahkan saya tidak bisa menolong diri saya sendiri. Saya melihat orang lain berubah, orang lain sembuh, saya tidak. Saya mengharapkan pertolongan orang dan orang tidak menolong saya. Hari ini saya mau katakan, sembuh bagi saya adalah mustahil. Saudara-saudara, seringkali kita kehilangan harapan. Terlalu banyak alasan untuk kita bisa mengatakan saya tidak ada harapan. Saudara, Tuhan tidak mau mendengar banyak alasan. Hari itu dia hanya bilang, bangun, angkat tilangmu dan berjalanlah. Lalu tiba-tiba saudara-saudara yang kekasih, ketika itu lalu dia merasa tulang-tulangnya berderakan. Ada satu kekuatan. Orang kalau mau angkat badan itu harus mengangkat badannya. Tetapi secara otomatis ketika Tuhan berkata bangunlah, saudara tahu firman yang keluar dari mulutnya, bangunlah, maka nafas Allah yang roh itu, maka firman dengan disertai oleh roh Allah masuk di dalam tubuh si lumpuh dan membuat tiba-tiba dia bangun dan berdiri. Lalu Tuhan berkata, angkat tilangmu dan berjalanlah. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman-Nya memiliki kuasa. Roh yang menyertai firman itu membangkitkan, menyembuhkan dan memulihkan kita. Saudara-saudara, langsung dia bangun, dia angkat tilangnya dan dia mulai berjalan. Kalau saya jadi dia, saya paham. Ketika Tuhan berkata bangun, angkat tilangmu dan berjalan, ini 3 paket kata perintah yang harus diturutinya. Dan dia mulai angkat tilangnya kemana-mana, saudara-saudara. Dia angkat tilangnya. Dia tahu dulu dia tinggal bersama dengan tilangnya 38 tahun lamanya. Sekarang tilang itu harus keluar dari kolam Bethesda karena dia sudah disembuhkan. Dia mau taat pada orang yang memberikan perintah kepadanya, yang telah menyuruh dia untuk bangun, angkat tilang dan berjalanlah. Saudara-saudara,
Semua orang langsung terkejut. Tidak ada malaikat yang turun, tidak ada goncangan, hanya ada orang bercakap-cakap. Mereka bahkan tidak memperhatikan, karena hari itu adalah perayaan, hari perayaan. Begitu banyak orang bercakap-cakap. Beberapa keluarga sedang mendatangi orang-orang yang mereka taruh di situ sebagai orang sakit. Mereka taruh anaknya, omnya kah, tantenya kah, kakaknya kah, dia taruh di situ. Itu kunjungan mereka untuk mendatangi orang-orang mereka yang sedang sakit di kolam Bethesda. Jadi percakapan antara satu dengan yang lainnya, hal yang biasa saat itu. Tetapi tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang heran. Orang itu berteriak, "Saya bisa berjalan!" Dia mengangkat tilamnya. Saudara-saudara tahu bagaimana reaksi orang ini disembuhkan. Dia akan melompat-lompat, dia akan berjalan ke sana kemari dan bilang, "Saya sembuh, saya sembuh." Dan Yesus langsung hilang. Dia cari Yesus di mana, tidak ada. Dan akhirnya masuklah dia ke bait Allah. Dia masuk ke bait Allah. Semua orang bilang, "Siapa yang menyembuhkan engkau?" Siapa? Semua orang berharap. Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan banyak orang pada saat itu? Mengapa? Mengapa Tuhan pilih kasih hanya untuk dia? Karena tujuan Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menyembuhkan orang sakit. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib dan mengampuni dosa-dosa manusia. Kisah ini untuk memberikan pesan bagi gereja Tuhan sepanjang abad. Jadi ketika semua orang mencari siapa orang yang menyembuhkanmu, siapa? Tidak tahu. Saya tidak tahu di mana dia tadi. Saya hanya kenal suaranya. Saya tidak tahu di mana dia. Yesus hilang. Ada sebuah harapan di saat itu, tetapi sekaligus orang-orang yang sakit itu kehilangan Tuhan, karena Tuhan langsung hidup. Dia masuk ke bait Allah, saudara-saudara. Dan ketika dia tiba di bait Allah, lalu Tuhan berjumpa dengan dia. Dan apa yang Tuhan sampaikan? Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ketika Tuhan ngomong kepada orang tersebut langsung, ini dia orang yang tadi menyembuhkan saya. Ada pesan yang Tuhan mau sampaikan. Ada dua hal berkaitan dengan engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Pertama, Tuhan menyadarkan dosa kita lewat penyakit, karena ternyata ada penyebabnya orang sakit. Orang sakit ada penyebabnya, disebabkan oleh dosa. Dosa kita sendiri, sehingga Tuhan mengizinkan dia mengalami sakit penyakit. Dosa orang lain, sehingga orang itu diserang oleh orang yang berdosa dan orang itu menjadi sakit. Misalnya dosa orang lain, ketika orang melakukan hal-hal yang salah, menyiksa orang dan segala macam, sehingga orang yang disiksa tersebut mengalami sakit penyakit pada bagian tubuhnya. Dunia yang dikutuk, saudara-saudara, bagian daripada Tuhan mengizinkan dunia kita mengalami virus corona adalah ketika Tuhan tidak bisa, maksudnya bukan Tuhan tidak bisa mengendalikan itu semua, Tuhan mengizinkan karena pilihan manusia jatuh di dalam dosa. Pilihan kita sendiri tidak bisa menjaga tubuh kita dengan baik. Pilihan ketika kita melakukan hal-hal yang tidak bijak, akhirnya kita mengalami, dunia sedang mengalami seperti dikutuk oleh Allah. Kita bisa sakit karena serangan setan. Saudara-saudara, ada beberapa saat pengalaman di mana setan menyerang tubuh kita dan kemudian kita mengalami sakit penyakit. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat sebuah telepon. Dia berkata, "Ibu, ketika saya mau bangun dapur, saya minta tolong ibu doakan, karena saya merasa harus didoakan."
Dan kemudian kami berdoa buat dapur tersebut karena dia mau bangun dapur. Selesai kami berdoa, dia berkata, "Ibu, saya mimpi 3 kali didatangi oleh seorang anak kecil." Dia sebut satu nama, karena anak itu memperkenalkan namanya. Dia sebut namanya, dan anak itu tetap tinggal di dapur itu ketika dapur sudah selesai. Dan kemudian dia telepon saya dan berkata, "Ibu, tolong doakan anak saya sekarang sakit dan dibawa ke klinik untuk berobat." Dan saya berkata, mari kita berdoa dalam nama Yesus. Karena anaknya muntah-muntah dan panas tinggi, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa darah Yesus. Jika ini adalah serangan daripada setan, kuasa kegelapan, perintangan dalam nama Tuhan Yesus keluar dari tubuh anak ini. Jamah sembuhkan anak ini Tuhan. Selesai doa amin, turun panasnya turun. Dan dalam beberapa jam anak itu sudah kembali pulang ke rumah. Ini penyakit yang disebabkan oleh serangan setan. Kemudian saya mulai berkata ketika dia pulang, saya bilang, "Mari kita berdoa buat rumah, ya. Kita berdoa buat rumahnya dan Tuhan memberikan ketenangan." Sekarang sudah tenang, Bu? Sudah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Penyakit tertentu terjadi karena serangan setan. Dan ini bukan karena dosa, tetapi Tuhan sedang mengujimu. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit, tetapi bukan Tuhan, tetapi iblis diizinkan oleh Tuhan. Dan akhirnya seperti Ayub, dia mengalami sakit penyakit. Jadi ada penyakit yang dialami akibat dosa. Kalau sudah begitu, sadar, bertobat, berdoa, sadar, minta supaya Tuhan menjamah menyembuhkan. Jadi kebenaran yang berikutnya adalah kalau tidak mau kena penyakit, dekatlah dengan Tuhan dan jangan berbuat dosa. Lalu hal yang kedua, kalimat berikut yang berkata, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, sebuah kebenaran, setelah sembuh, bertanggung jawablah untuk menjaga anugerah Allah. Jangan berbuat dosa, jaga anugerah Allah. Jangan lupakan Tuhan sang sumbermu. Jangan lupakan kita diberi makan sama Tuhan, dan kita bisa makan. Dalam beberapa hari ini kami sedikit sibuk dengan salah seorang oikos. Dia sudah terima Tuhan Yesus, dan tetapi masih belum beribadah. Dia sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, kena COVID. Satu keluarga kena COVID, dan kami berdoa. Tetapi saudara, ketika dia mulai sudah dalam keadaan kondisinya cukup berat, harus makan ini, harus makan itu, sudah tidak bisa makan, saudara. Sudah tidak bisa makan. Jadi kalau saudara masih bisa menikmati makan, bersyukurlah. Bersyukur untuk bisa makan. Banyak orang sekarang di rumah sakit sana, mereka sulit untuk makan. Orang yang sakit sekarang sulit untuk makan, menahan untuk makan terpaksa. Jadi kalau saudara bisa nikmat makan, bersyukur. Dengan apa adanya bersyukur, itu Tuhan yang beri. Dan kemarin oikos tersebut meninggal dunia, dan kami sangat berduka. Oikos tersebut meninggal dunia dan sekarang sedang dalam pengurusan untuk dikremasi, dan setelah itu mereka akan mengadakan ibadah dan minta supaya kita akan melayani ibadah secara virtual. Saudara-saudara yang kekasih, Allah kita memberikan kita hidup. Bersyukur, jaga hidup dengan baik-baik. Bersyukurlah, jangan lupakan Tuhan. Dia sang pengendali alam semesta ini. Apa yang terjadi dikendalikan oleh Dia. Semua peristiwa dikendalikan oleh Dia. Di balik perputaran dunia ini ada Tuhan, dan Tuhan sibuk untuk terus mengurus anak-anaknya. Saudara berharga di matanya. Tidak pernah Tuhan punya rancangan kejahatan, rancangan keburukan, tidak pernah. Tetapi Tuhan bekerja ketika keburukan terjadi atas hidup kita. Dia bekerja supaya keburukan itu diubah menjadi berkat untuk kita. Jadi saudara,
Firman Tuhan berkata, engkau sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat Tuhan untuk orang yang sakit lumpuh, tetapi kalimat Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan di dunia ini. Perhatikan bagaimana kita hidup setelah menerima anugerah Tuhan, setelah menerima keselamatan Tuhan, setelah menerima pemulihan dari Tuhan. Perhatikan bagaimana kita hidup. Nah, kemudian kita masuk, saudara, satu peristiwa lagi. Ketika si orang lumpuh ini yang sudah disembuhkan bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Inilah peristiwa awal yang membuat Tuhan dibenci dan diancam untuk dibunuh. Ini peristiwa awal. Jadi ketika orang tersebut sedang ngangkat tilam, itu hari Sabat. Hari Sabat, orang ngangkat ini aja nggak boleh, susah. Pegang ini nggak boleh. Nggak boleh melakukan tugas apa-apa. Tanganmu harus lepas untuk melakukan apa-apa. Nggak boleh. Jadi satu-satunya di Yerusalem, satu-satunya di lingkungan Yahudi, orang sedang bekerja itu orang lumpuh itu apa? Ngangkat tilam. Jadi dia ini udah sembuh, kesana kemari dia bawa tilam. Semua orang sadar itu hari Sabat. Mereka sedang memuji Tuhan, mereka sedang konsen kepada kitab-kitab Taurat, mereka sedang sembahyang. Dan orang ini sibuk malah ngangkatin tilam sana sini di antara barisan orang Yahudi. Bawa tilam, jelas pemimpin agama langsung bilang, itu orang dosa itu, gak beres. Langsung didatangi, saudara, didatangi dan berkata, kamu tahu ini hari Sabat. Saudara-saudara yang kekasih, menurut saudara Yesus tahu nggak itu hari Sabat? Tahu. Lalu kenapa? Yesus cari gara-gara? Yesus cari gara-gara? Saudara-saudara, Yesus tahu itu hari Sabat. Kita tidak tahu mengapa Tuhan cari gara-gara atau tidak. Menurut saya Tuhan bukan tipe orang cari gara-gara, tetapi bagi Tuhan waktu yang terbaik untuk menyembuhkan orang tersebut adalah waktu itu. Hari itu. Jadi saudara-saudara, ketika pemimpin Yahudi berkata, stop, kamu lihat, kami semua ada di sini, tidak ada yang melakukan apa-apa, kami hormati Allah, ini Sabat, kenapa kamu masih mengangkat tilammu? Lalu orang itu berkata begini, saya ini, kamu lihat saya. Lalu orang Yahudi tahu, oh iya, kamu yang ada di kolam Bethesda yang sakit. Nah, saya sudah 38 sakit, 38 tahun sakit. Saya menunggu di kolam Bethesda untuk dijamah oleh Tuhan ketika malaikat datang dan menggoncangkan kolam tersebut. Tidak pernah bisa. Tiba-tiba ada orang datang ke saya dan bilang begini, maukah engkau sembuh? Saya sudah alasan, saya sudah lama sakit, saya terikat dengan kelumpuhan saya. Saya lihat orang yang sembuh bukan saya. Tidak ada yang tolong saya. Buat saya, sembuh adalah mustahil. Lalu dia bilang begini, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Tahukah engkau bapak-bapak yang terhormat, tiba-tiba tulang saya jadi kuat dan saya berdiri. Saya tahu, jangan-jangan memang bagian paket kesembuhan saya harus ngangkat tilam. Mungkin kalau saya taruh itu tilam, saya gak sembuh. Jadi karena dia berkata, bangun, angkat tilam, baru setelah itu jalan. Jadi ya saya angkat tilam. Saya gak akan melepasin ini tilam. Saya takut nanti jangan-jangan saya lumpuh lagi gara-gara saya taruh tilam. Gak mau. Orang yang nyuruh itu, dia yang menyembuhkan saya, yang menyuruh saya angkat tilam. Wih, saudara tahu orang-orang itu merah semua. Dasar ya, itu siapa? Itu orang melawan Tuhan, melawan Allah. Bagaimana melawan Tuhan yang benar aja? Saya sembuh. Pokoknya siapa orangnya? Saya nggak tahu. Saudara-saudara, ketemulah dia lagi ngangkat tilam di bait Allah, ketemu rumah Tuhan. Yang Tuhan bilang,
sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Orang itu, nah ini dia gandeng tangan Tuhan. Nah, ini dia. Lalu saudara-saudara yang kekasih, ketika dia berbuat begitu, dia langsung berteriak kepada orang-orang itu. Ini orang yang menyembuhkan saya, Pak. Pemimpin agama, ini orangnya yang menyembuhkan saya. Saudara, saya mau melihat. Mari kita melihat. Ketika kisah ini ditulis, ketika Tuhan berjumpa dengan orang itu dan berkata, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Orang itu tidak mengucapkan terima kasih. Beberapa kisah di dalam firman Tuhan, ketika Tuhan menyembuhkan, orang itu mengucap terima kasih, bersungkur kepada Tuhan, mengucap terima kasih. Lalu beberapa di antara mereka bilang, Tuhan, aku mau mengikut engkau. Orang itu tidak bicara demikian. Saudara lihat karakter. Inilah bagian daripada sifat manusia yang berbahaya. Kalau orang dapat masalah, maka akan cari orang lain untuk disalahkan. Yang suruh saya angkat tilang bukan saya, tapi orang yang menyembuhkan saya. Sekali lagi, tolong baca kalimat ini sama-sama. 1, 2, 3. Ini bagian dari sifat manusia yang berbahaya. Kalau orang dapat masalah, maka akan mencari orang lain untuk disalahkan. Dan orang yang disembuhkan punya karakter berbahaya ini. Dia menyalahkan Tuhan. Dan saudara-saudara kekasih, mulai sejak hari itu Tuhan tidak bisa bebas, kemana-mana bebas. Dia diancam oleh pembunuhan. Dia diancam oleh penderitaan. Sejak kalimat ini keluar dari mulut orang yang sudah disembuhkan. Yang suruh saya angkat tilang bukan saya, tapi orang yang menyembuhkan saya. Saudara-saudara, banyak kali kita menyalahkan orang lain. Mari kita dalam peristiwa ini, sebuah pesan yang kita dapatkan dari Tuhan. Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan, kemudian jangan pernah salahkan Tuhan ketika kita menghadapi hal-hal lain dalam hidup kita. Jangan salahkan suami, jangan salahkan istri, gara-gara kamu hidup saya menderita. Jangan salahkan orang tua, gara-gara punya orang tua kayak gini hidup saya sekarang susah. Jangan salahkan anak, gara-gara punya anak durhaka sekarang saya menderita. Jangan salahkan. Ini sifat berbahaya. Lihatlah bahwa ada Tuhan di balik semua peristiwa yang dapat bekerja untuk mengubah kita ketika peristiwa-peristiwa sulit yang terjadi. Orang ini dia tidak memahami hal tersebut. Saudara-saudara, dan dia melaporkan Tuhan, maka hari itu kemudian Tuhan mendapatkan musuh-musuh semakin banyak gara-gara dia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, yang tidak tahu berterima kasih. Simpulannya, Tuhan adalah Tuhan yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kita, yang mengubah kehidupan kita. Kalau saya nggak ketemu Tuhan, hancur saudara. Kalau saudara nggak ketemu Tuhan, hancur. Siapapun hari ini hadir, jika tidak berjumpa dengan Allah yang menyelamatkan, Allah yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan, yang mengubah kehidupan kita, hidup kita hancur. Semalam saya membaca sebuah konspirasi. Ini baru konspirasi, gak tahu ini benar terjadi atau tidak.
Seorang mantan agen CIA berkata, 8 juta anak-anak kecil hilang di seluruh dunia. Hilang. Salah satu penyebabnya, saya lupa mencantumkan ke saudara-saudara karena tiba-tiba muncul saja. Ada sebuah cara pengobatan yang sekarang dilakukan oleh para ahli-ahli untuk membuat orang bisa tahan cantiknya dan tubuhnya tetap bugar di usia-usia yang sudah begitu tua. Kalau saudara perhatikan beberapa artis-artis Hollywood, itu usianya 20 tahun yang lalu tetap. Dan kalau saudara membaca wawancara mereka, beberapa di antara mereka melakukan facial dengan darah. Mereka makan daging-daging, masukkan bagian-bagian dari darah anak-anak kecil yang ketika mereka mengalami ketakutan, kemudian dia naik, maka diambil darahnya, bagian otaknya diambil dan itu dimasukkan di dalam tubuh orang tersebut. Ini baru konspirasi. Ini sesuatu yang sedang disembunyikan. Oleh sebab itu salah satu artis meninggal dunia karena artis Hollywood ini terang-terangan berteriak untuk menentang penjualan anak. Jadi saudara-saudara, beberapa pemikiran bahwa tubuh anak-anak kecil ini mampu memberikan ketahanan umur kepada orang-orang yang memiliki uang yang banyak. Saudara, dunia kita saat ini semakin hancur. Saudara coba ya baca tentang konspirasi yang sekarang terjadi. Bagaimana orang-orang, kalau mereka diwawancara, mereka bicara terus terang. Tadi malam saya sedikit melihat cuplikan wawancara Sandra Bullock. Ketika diwawancara mengenai kenapa dia bisa cantik begitu lama, dia berkata begini, saya facial, maaf ya saudara, ketika dia wawancara ini memang banyak orang ketawa, tetapi hati saya takut saudara. Dan beberapa orang Amerika juga takut ketika dia berkata, saya facial dengan kulit katan bayi anak-anak Korea yang diambil facial. Beberapa Kim Kardashian, dia facial dengan darah anak-anak. Ngeri, dunia kita sekarang sedang berada dalam kondisi yang mengerikan. Kalau kita nggak benar-benar hormati Tuhan, orang bisa melawan. Salah seorang tokoh artis Hollywood bahkan berkata begini, kenapa masalah ketika dia diwawancara? Kenapa masalah kalau kita ini adalah manusia rimba? Kita bisa kok makan daging manusia, itu hal yang biasa. Saudara, apa yang sedang terjadi dalam dunia kita? Kalau kita nggak hormat Tuhan, kita akan melakukan perilaku yang merusak. Dan kita sedang berada dalam dunia terus masuk di dalam dosa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hanya ada satu. Kita harus berpaut dengan penuh hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. Untuk apa yang dia telah lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Dia telah lakukan hal-hal yang mengejutkan ketika dia mengubah kehidupan kita. Tapi mari hormati Tuhan. Sadari kesalahan, jangan lagi kembali ke situ. Hormati Tuhan dengan cara yang baru, hormati Dia. Banyak anak-anak Tuhan, gerakan kekristenan sekarang luar biasa. Media di mana-mana, nama Yesus diberitakan di mana-mana. Semakin banyak orang mendengar Tuhan, semakin banyak orang bertobat. Tetapi di akhir zaman Tuhan akan berkata, adakah iman ku dapati di dunia ini? Karena hanya sedikit orang yang mau menghormati Dia. Biarlah hati kita takut kepada Tuhan dan memilih, baik Bapa, saya telah menerima pemulihan, keselamatan. Saya sedang berjuang untuk memiliki pengharapan di dalam Engkau. Karena begitu banyak masalah-masalah yang belum selesai. Percayalah, saudara ada dalam tangan yang kuasa, yang mampu melakukan hal-hal yang ajaib.
Hormatilah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku datang padamu membawa pujianku. Hati yang hormat kepada Tuhan akan membawa kita untuk memilih tidak melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan, mendukacitakan Roh Kudus. Mari kita menjaga hati kita menghormati Dia. Janjimu bersinar.
mujizat itu akan terjadi. Tetapi orang yang memiliki hormat kepada Tuhan, respect kepada Tuhan, yang tidak mau berpaling lagi ke belakang, yang mengambil keputusan untuk hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, hanyalah orang-orang yang telah mengambil keputusan dengan benar untuk menghormati Tuhan. Hari ini saya bertanya, apakah saudara-saudara mau menghormati Tuhan? Menghormati Dia. Kita telah menerima banyak dari Tuhan. Apakah hati yang hormat akan Tuhan itu ada? Anak-anak muda, Tuhan memberikan hidupmu, tubuhmu, masa depanmu untuk kemuliaan namanya. Bukan diisi oleh kotor, bukan diisi oleh yang sia-sia. Karena ketika pada waktunya nanti Tuhan memberi, maka itu adalah pemberian yang mulia, agung dan ajaib. Jangan kotori dari saat ini. Pilih hormati Tuhan, karena Tuhan akan menjaga orang-orang yang memiliki hati yang hormat kepada Tuhan. Jika saudara mengambil keputusan untuk hormat kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Kudus memberikan di dalam hati kami ketetapan ini untuk menghormati Engkau, untuk apa yang telah Kau kerjakan, keselamatan, kesembuhan, pemulihan yang telah kami terima dari Engkau. Kami mau menghormati Engkau Tuhan. Kami mau menghormati tempat tidur kami sebagai suami dan istri. Kami mau menghormati keuangan kami. Engkau Tuhan dan bukan Mammon yang memerintah kami.
Kami mau menghormati hubungan kami satu dengan yang lainnya, karena Kristus adalah kepala gereja. Engkau adalah kepala gereja. Dan kami menghormati Engkau sebagai kepala gereja. Bapa di dalam surga, kuduskanlah kami oleh Roh-Mu. Ketika firman diberitakan, biarlah hormat dan takut akan Tuhan akan terus ada. Hamba selesai berbicara, tetapi hormat dan takut akan Engkau tetap menjaga hati kami. Segala urapan Roh Kudus yang membuat kita hormat kepada Tuhan akan menjaga hati kita dan menjaga langkah-langkah kita, menjaga mulut kita, pikiran dan hati kita, sehingga kita hidup sebagai anak-anak terang di dalam dunia ini. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang telah menerima firman Tuhan dan sepakat untuk hidup dalam penghormatan kepada Tuhan dalam doa ini, katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara kekasih. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, Bapak dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang boleh kami sampaikan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara semua yang mungkin baru pertama kali beribadah di gereja ini, maupun bagi Bapak Ibu Saudara semua yang baru pertama kali mengikuti live stream ibadah kami. Kami mengucapkan selamat datang, shalom, Bapak Ibu kasih Tuhan.